Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Matkul Peradaban Islam dan Islam Nusantara, akan mempresentasikan tentang periode Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Di sini akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama, pembentukan khalifah dan sistemnya akan dipresentasikan oleh Fadilah Oktaviani dengan Alvina. Yang kedua, tipe kepemimpinan khalifah akan dipresentasikan oleh Ardia Redita. Yaitu yang ketiga, kontribusi khalifah dalam peradaban Islam akan dipresentasikan oleh Yuli Puspita. Oke, yang pertama akan membahas tentang pembentukan khalifah dan sistemnya. Di sini ada 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di sini akan dibagi 2, yaitu Abu Bakar dengan Umar akan dipresentasikan oleh Fadilah Oktaviani, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Utsman dan Ali akan dipresentasikan oleh Alvina di video selanjutnya. Oke, yang pertama, pembentukan khalifah dan sistemnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Oke. Abu Bakar Asy-Siddiq dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Dia dilahirkan di lingkungan suku yang sangat berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ayahnya bernama Utsman Abu Quhafah, berasal dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummul Al-Khair Salamah binti Sar bin Ka'ab. Proses pengangkatan Abu Bakar yaitu dengan cara musyawarah. Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, keduanya dari kelompok Muhajirin, dan mempersilahkan dari kalangan Ansor untuk membaiat salah satu dari mereka. Akan tetapi keduanya menolak dan berkata, "Engkau, Abu Bakar, adalah Muhajirin yang paling utama. Engkau yang menemani Rasulullah saat di Gua Tsur dan menggantikan Rasulullah menjadi imam salat ketika Rasulullah berhalangan." Abu Bakar akhirnya diangkat menjadi khalifah setelah melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah ya. Problematika ketika kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu yang pertama, penyelesaian kaum riddat dan nabi palsu. Menyadari hal itu, Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Beliau berusaha untuk memendamkan gerakan kaum riddah dan nabi palsu. Dengan sikap khalifah, Abu Bakar membentuk 11 pasukan dan menyerahkan al-liwa atau panji pasukan kepada masing-masing pasukan. Untuk menumpas hal tersebut, ia membentuk 11 pasukan masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Surabil bin Basana. Dalam waktu singkat, seluruh kekacauan dan pemberontakan yang terjadi dalam negeri dapat ditumpas dengan sukses. Yang kedua, timbulnya kemunafikan dan kemurtatan. Hal ini disebabkan dengan adanya anggapan bahwa Nabi palsu Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian Nabi menjadi terputus. Adapun orang yang murtad pada waktu itu ada 2, yaitu yang pertama, mereka yang menganggap Nabi dan pengikutnya termasuk di dalamnya orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Yang kedua, mereka membedakan antara sholat, zakat, dan tidak mau mengikuti kewajiban zakat dan mengeluarkannya. Di sini akan membahas tentang realitas ketika kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama, sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Yang kedua, mengirim pasukan. Yang ketiga, amanat Baitul Mal. Yang keempat, kekuasaan undang-undang. Oke, yang pertama, di sini tentang sistem politik Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.
Meskipun sedemikian mungkin dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah karena sistem musyawarah yang dijalankan Abu Bakar dalam pemerintahannya itu makin memperkuat persatuan itu. Yang kedua, mengirim pasukan. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Utsmanah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika beliau masih hidup. Oke, di sini yang ketiga, amanah Baitul Mal. Para sahabat Nabi beranggap bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu mereka tidak mengizinkan pemasukan sesuatu ke dalamnya dan pengeluaran pada sesuatu darinya. Yang keempat, kekuasaan undang-undang. Abu Bakar tidak pernah menempatkan diri beliau di atas undang-undang. Beliau juga tidak pernah memberi anak kerabatnya atau sanak kerabatnya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari undang-undang. Oke, selanjutnya akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hotmah. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dan suku Quraisy. Oke, di sini akan menerangkan tentang kepemerintahan Umar bin Khattab. Kepemimpinan Umar bin Khattab tak seorang pun yang dapat meragukannya. Seorang tokoh besar setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa kepemimpinannya, kekuasaan Islam bertambah luas. Beliau berhasil menaklukkan Persia, Mesir, Syam, Irak, Burgah, Tripoli bagian barat, Azerbaijan, Jurjan, Basrah, Kufah, dan Kairo. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun Umar bin Khattab itulah penaklukan-penaklukan penting yang dilakukan dalam Islam. Selain pemberani, Umar bin Khattab juga seorang yang cerdas. Dengan kecerdasannya, beliau menelurkan konsep-konsep baru seperti menghimpun Al-Quran dalam bentuk mushaf, menetapkan tahun Hijriyah sebagai kalender umat Islam, membentuk kas negara atau Baitul Mal, menyatukan orang-orang yang melakukan sholat sunnah tarawih dengan satu imam, menciptakan lembaga peradilan, membentuk kelembagaan perkantoran, membangun balai pengobatan, membangun tempat penginapan, memanfaatkan kapal laut untuk perdagangan, menetapkan hukum cambuk bagi peminum khamr atau minuman keras sebanyak 80 kali cambuk, mencetak mata uang dirham audit bagi para penjabat serta pegawai dan juga konsep yang lainnya. Beliaulah yang dahulu lapar dan yang paling terakhir kenyang. Beliau berjanji tidak akan makan kenyang, makan minyak, samin, dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakannya. Tidak diragukan lagi, Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang arif, bijaksana, dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan. Bahkan ia rela keluarganya hidup dalam serba kekurangan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya tentang pengelolaan kekayaan negara. Bahkan Umar bin Khattab sering terlambat sholat Jumat hanya menunggu bajunya kering karena dia hanya mempunyai 2 baju. Wafatnya Umar bin Khattab pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Oke, selanjutnya masalah Khalifah Utsman dan Ali akan dipresentasikan oleh Alvina di video selanjutnya. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih kepada Dila Octavia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Nur Habibah, NIM E2019-3047. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga yang dibaiat di Masjid Nabawi pada tahun 23 Hijriah atau 640 Masehi, yang mana pada usia Utsman bin Affan saat itu ialah 70 tahun. Khalifah Utsman bin Affan termasuk khalifah yang mempunyai masa pemerintahan paling lama, yaitu selama 12 tahun dengan dua kali periode, yakni dari tahun 644 Masehi sampai 655 Masehi, atau bertepatan pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan mempunyai julukan Dzunurain wal Hijratain, yang artinya dua cahaya atau dua kali hijrah. Mengapa disebut sebagai dua cahaya atau dua kali hijrah? Yang pertama, yaitu karena menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Yang kedua, karena mengalami dua kali hijrah, yaitu ke Habsyi dan ke Madinah. Utsman bin Affan sebelum dibaiat menjadi khalifah itu sebelumnya bermusyawarah dengan sahabat yang lain, yaitu sahabat Ahlul Halli wal Aqdi, yang terdiri dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalha bin Abu Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahlul Halli wal Aqdi ini kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya, yang akan menggantikan Umar bin Khattab itu sendiri. Dan setelah menentukan dan bermusyawarah, dipilihlah Utsman bin Affan, karena sahabat yang lain merasa bahwa Utsman bin Affan itu paling senior di antara sahabat yang lain. Kemudian pencapaian masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang pertama yaitu membentuk armada angkatan laut. Membentuk armada angkatan laut ini khalifah pertama yang mempunyai sistem seperti ini, dengan alasan ingin memperluas daerah Islam dan mempertahankan wilayah laut. Nah, yang negara-negara yang dikuasai oleh armada yang dibentuk oleh Utsman bin Affan ini yaitu pertama dari benua Afrika, terdiri dari negara Barkah, Tripoli bagian barat, kemudian bagian selatan Nubah, dan benua Asia terdiri dari negara Armenia, Tabaristan, Amudariyah, negeri-negeri Bahda, Harah, Kabul, dan Hazna di Turkistan. Di bagian benua Eropa yaitu negara Siprus. Selain itu, Utsman membangun mahkamah peradilan, melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran, dan juga memperluas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Pemerintahan Utsman menjadi pemerintahan yang paling makmur dan sejahtera saat itu, yang sudah dijelaskan tadi, yaitu karena memiliki tahun pemerintahan terlama dengan dua kali periode. Periode pertama merupakan masa pemerintahan yang sangat baik. Tetapi pada saat periode yang kedua, Utsman bin Affan mengalami pemerintahan yang buruk karena banyaknya konflik yang terjadi, hingga pada saat akhir periode pemerintahan Utsman bin Affan terjadi banyak tuduhan nepotisme karena
dianggap mengangkat pejabat yang merupakan kerabatnya, dan tuduhan pemborosan uang negara karena sahabat Utsman bin Affan dianggap terlalu boros dalam mengambil uang Baitul Mal. Siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya yang akan menggantikan Umar bin Khattab itu sendiri. Dan setelah menentukan dan bermusyawarah, dipilihlah Utsman bin Affan karena sahabat yang lain merasa bahwa Utsman bin Affan itu paling senior di antara sahabat yang lain. Kemudian pencapaian masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang pertama yaitu membentuk armada angkatan laut. Membentuk armada angkatan laut ini khalifah pertama yang mempunyai sistem seperti ini dengan alasan ingin memperluas daerah Islam dan mempertahankan wilayah laut. Nah, yang negara-negara yang dikuasai oleh armada yang dibentuk oleh Utsman bin Affan ini yaitu pertama dari benua Afrika, terdiri dari negara Barkah, Tripoli bagian barat, kemudian bagian selatan Nubah, dan benua Asia terdiri dari negara Armenia, Tabaristan, Amudariyah, negeri-negeri Bahda, Harah, Kabul, dan Hazna di Turkistan. Di bagian benua Eropa yaitu negara Siprus. Selain itu, Utsman membangun mahkamah peradilan, melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran, dan juga memperluas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Pemerintahan Utsman menjadi pemerintahan yang paling makmur dan sejahtera saat itu, yang sudah dijelaskan tadi, yaitu karena memiliki tahun pemerintahan terlama dengan 2 kali periode. Periode pertama merupakan masa pemerintahan yang sangat baik. Tetapi pada saat periode yang kedua, Utsman bin Affan mengalami pemerintahan yang buruk karena banyaknya konflik yang terjadi, hingga pada saat akhir periode pemerintahan Utsman bin Affan terjadi banyak tuduhan nepotisme karena dianggap mengangkat pejabat yang merupakan kerabatnya, dan tuduhan pemborosan uang negara karena sahabat Utsman bin Affan dianggap terlalu boros dalam mengambil uang Baitul Mal. Kemudian dengan terjadinya konflik itu yang terus menimpa Utsman ini, ternyata fitnah agar memicu kekacauan agar Utsman bin Affan itu diberhentikan masa pemerintahannya, sehingga menyebabkan sahabat Utsman bin Affan terbunuh oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi yang memasuki rumahnya, kemudian dan mengakibatkan wafatnya Utsman bin Affan pada usia ke-82 tahun yang bertepatan pada tanggal 20 Mei 656 Masehi. Selanjutnya yaitu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Seorang Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama yang memeluk agama Islam dari golongan anak-anak, dan sejak kecil sudah hidup bersama Rasulullah. Bahkan orang yang langsung diajari Nabi Muhammad SAW membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dijadikan sebagai khalifah yang terakhir atau khalifah yang keempat dengan masa pemerintahan selama 6 tahun yang dibaiat pada tahun 335 Hijriah sampai 40 Hijriah atau bertepatan pada tahun 655 Masehi sampai 660 Masehi ini, karena kaum muslimin mendesak agar Ali segera dibaiat menjadi khalifah. Karena pada saat itu, setelah kekhalifahan Utsman bin Affan atau setelah wafatnya sahabat Utsman, keadaan umat Islam ini kacau.
Jadi sebagian sahabat itu merasa risau, takut jika tidak ada yang memimpin di daerah itu, maka akan terjadi kerusakan di dalam agama Islam. Maka dari itu sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah yang terakhir. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami berbagai pergolakan dan penuh cobaan. Padahal pada masanya sahabat Ali sudah mempunyai sistem untuk menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yang mana untuk menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya. Selain itu, sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Perjalanan masa khalifah yang dihadapi Ali tak selamanya berjalan lancar. Pada pertengahan masa, Ali menghadapi pemberontakan yang datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah yang meminta agar ada pembalasan terhadap kaum yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Pada pemberontakan inilah terjadinya peperangan, di antaranya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian menyebabkan munculnya golongan Al-Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tak banyak meninggalkan warisan karena banyaknya gejolak yang menimpa. Akibatnya tapi ada satu dari sedikit warisan itu, yaitu penyempurnaan bahasa Arab. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umatnya ini terpecah menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan Muawiyah, yang kedua golongan Al-Khawarij yang disebut atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali, dan golongan yang ketiga yaitu Syiah atau pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali. Setelah banyaknya masalah yang menimpa pada kepemimpinan Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi karena dibunuh oleh Abdullah bin Muljam yang merupakan anggota dari golongan Al-Khawarij itu sendiri. Baik, saya kira cukup materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Redita dan Yuli Puspitasari. Terima kasih. Mempunyai sistem untuk menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yang mana untuk menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya. Selain itu, sahabat Ali bin Abi Thalib juga mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Perjalanan masa khalifah yang dihadapi Ali tak selamanya berjalan lancar. Pada pertengahan masa, Ali menghadapi pemberontakan yang datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah yang meminta agar ada pembalasan terhadap kaum yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Pada pemberontakan inilah terjadinya peperangan, di antaranya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian menyebabkan munculnya golongan Al-Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tak banyak meninggalkan warisan karena banyaknya gejolak yang menimpa. Akibatnya
eh, tapi ada satu dari sedikit warisan itu, yaitu penyempurnaan bahasa Arab. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umatnya ini terpecah menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan Muawiyah, yang kedua golongan Al-Khawarij yang disebut atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali, dan golongan yang ketiga yaitu Syiah atau pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali. Setelah banyaknya masalah yang menimpa pada kepemimpinan Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi karena dibunuh oleh Abdullah bin Muljam yang merupakan anggota dari golongan Al-Khawarij itu sendiri. Baik, saya kira cukup materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Redita dan Yuli Puspitasari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tipe kepemimpinan khalifah. Yang pertama, tipe kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar sebagai Siddiq yang mempunyai karakter yang lembut dan tegas dalam suasana yang merupakan kepemimpinan yang berkarakter seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sangat diperlukan. Dengan kelembutannya dapat menginsafkan orang-orang yang terbujuk inspirasi makar. Sementara orang-orang yang berlaku secara tegas oleh Abu Bakar itu disebut sebagai Siddiq. Dalam memimpin, karakter yang dipakai Abu Bakar adalah bersifat sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap mengajak bermusyawarah dengan sahabat lain yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab yang mempunyai karakter yang cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasannya Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Ia mau dikritik dan mau mendengarkan saran dari orang lain. Hubungan antara penguasa dan rakyat juga sangat demokratis, bersifat transparan, adaptasi, dan dinamis. Manajemen seperti itu rupanya menjadi salah satu faktor internal kepemimpinan Umar. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, situasi sudah aman. Kemakmuran sudah terpenuhi di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang soleh, menyantun, dan sangat sabar itu yang diperlukan. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat yang dicapai baik jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis. Namun, kemudian karakter yang itu malah berdampak kurang baik, yaitu penilaian nepotisme dalam kepemimpinan Utsman. Kemudian pejabat-pejabat negara dan kerabatnya sendiri kurang mengakomodir penjabat di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian menyebabkan korban kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan pemerintahannya. Yang keempat, tipe kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulang. Ali bin Abi Thalib sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi karena dalam kondisi negara seperti itu, karakter pemimpin yang tegas dan mengutamakan kebenaran
sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perbincangan kebenaran dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ali adalah tipe orang yang suka berterus terang. Ia tidak takut kepada celaan yang menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko bagi dirinya. Oleh sebab itu, setelah diangkat menjadi khalifah, Ali mengambil langkah-langkah tegas. Yang pertama, mencatat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan dikirimlah kepada yang baru untuk menggantinya. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau mempersembahkan Utsman kepada informan yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk dikembalikan kepada negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir, yaitu kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuli Puspitasari, NIM E 2019-3025. Kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan pertama kali yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keempat-empatnya tersebut yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, semasa hidupnya mereka itu memiliki kontribusi yang sangat banyak di dunia Islam, baik secara materi maupun non-materi, sehingga mereka itu menjadi ujung tombak bagi umat Islam. Dan juga mereka itu semasa hidupnya Nabi, mereka dekat dengan Nabi dan menjadi sahabat Nabi, sehingga tidak diragukan lagi jika mereka itu dijadikan sebagai pengganti Nabi setelah wafatnya Nabi. Nah, dari masing-masing khalifah tersebut itu memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini kontribusinya memerangi kaum Riddah, kemudian melanjutkan pengiriman pasukan Usama menghadapi Imperium Persia, menghadapi Imperium Romawi, dan yang terakhir itu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama yaitu menghadapi kaum Riddah. Menghadapi kaum Riddah atau memerangi kaum Riddah. Nah, ini menjadi ujian pertama kali yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang lari dan membelok dari ajaran agama Islam. Mereka itu biasanya berasal dari daerah-daerah yang jauh dari kota Madinah, seperti Yaman, Oman, Hadramaut, Bahrain, dan Mahrah. Nah, dari saking banyaknya sehingga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang yang murtad, yaitu keluar dari ajaran agama Islam. Dan yang kedua itu orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan yang ketiga orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Nah, seiring berjalannya waktu sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan kebijakan, yaitu menyiapkan 11 pasukan. Yang pertama itu pasukan Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini tugasnya menghadapi Tulaihah bin Huwailid. Nah, Tulaihah ini diketahui bahwa sebelum masuk Islam, Tulaihah itu tukang sihir. Sepeninggal Nabi Muhammad, Tulaihah langsung mengangkat dirinya dan menuntut Abu Bakar dan juga yang sahabat-sahabat lainnya untuk mengakui kenabiannya. Dan yang kedua itu pasukan Ikrimah bin Amr, yaitu anak Abu Jahal. Nah, ini bertugas menghadapi Musailamah Al-Kadzab di wilayah Bani Hanifah atau Yamamah. Nah, Musailamah ini ialah tokoh cendekiawan dan terpandang di lingkungan Bani Hanifah, sehingga sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dia juga mengangkat dirinya sebagai nabi. Dan yang ketiga yaitu pasukan Muhajir. Pasukan Muhajir ini menghadapi sisa pasukan Al-Aswad Al-Insa. Nah, ini Aswad Al-Insa ini ialah nabi palsu yang tewas pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Dan yang keempat pasukan Khalid bin Sa'id. Nah, ini bertugas menghadapi suku-suku besar Arab di wilayah tengah. Dan yang kelima pasukan Amr bin As, bertugas menghadapi 2 suku besar, yaitu di wilayah utara bagian laut, Hudla'ah dan Wadi'ah. Dan yang keenam pasukan Hudzaifah bin Muhsin Al-Walfani. Nah, ini bertugas menghadapi penduduk di wilayah Daba atau pesisir tenggara Arabia. Dan yang ketujuh pasukan Al-Fajah bin Hasamah, ini bertugas menghadapi gerakan Riddah di wilayah Mahrah dan Oman. Dan yang kedelapan pasukan Surah bin Hasanah bertugas sebagai pasukan cadangan Ikrimah bin Hisham di wilayah Yamamah.
Yang ke-9, pasukan Man bin Hijaz bertugas menghadapi suku besar di sekitar wilayah Taif, yaitu Salim al-Hawazin. Yang ke-10, pasukan Suaid bin Mukarram yang bertugas menghadapi kaum Riddah di wilayah Tihama. Dan yang ke-11, pasukan Al-Lag bin Mukarram yang bertugas menghadapi kaum Riddah di wilayah Bahrain. Dan yang kedua itu ialah melanjutkan pengiriman pasukan Usamah. Nah, dikisahkan bahwa menjelang Nabi sakit, beliau itu sudah membentuk pasukan-pasukan untuk dikirim ke perbatasan Syria. Nah, pasukan-pasukan tersebut itu terdiri dari tokoh muhajirin seperti Umar bin Khattab dan juga tokoh Ansor seperti Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini masih umur 20 tahun dan itu dijadikan ketua pimpinan oleh Nabi dan disengaja oleh Nabi karena tujuan Nabi itu ialah untuk mengkader atau mencetak generasi muda Islam. Nah, setelah dibentuk, Usama dan pasukannya ini pergi ke kota Syria, dan ketika beristirahat di Jurfah, Usama ini mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad SAW ini wafat, sehingga pasukannya tersebut itu tidak diteruskan oleh Usama. Dan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin, sehingga pasukan Usama ini dilanjutkan kembali oleh beliau. Dan yang ketiga itu ialah menghadapi Imperium Persia. Menghadapi Imperium Persia itu sama halnya dengan menghadapi Imperium Romawi, karena keduanya itu membahas tentang perluasan wilayah Islam dan juga untuk mengislamkan seluruh umat-umat yang ada di kota tersebut, yakni Persia dan Romawi. Dan yang terakhir itu ialah mengumpulkan lembaran ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran sebenarnya itu idenya Umar bin Khattab, karena yang dikhawatirkan oleh Umar yaitu karena penghafal Al-Quran itu sudah kebanyakan yang wafat, sehingga Umar ini khawatir takut ayat-ayat suci Al-Quran ini musnah. Nah, kemudian usulannya tersebut itu diajukan kepada Abu Bakar. Nah, waktu itu pertama kali Abu Bakar itu menolak karena pada masa Nabi tidak ada pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dan ketika sudah bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga Abu Bakar ini setuju untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyuruh Zaid bin Sabit ini untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, Zaid bin Sabit ini menulisnya itu di daun, di pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan juga dari hafalan-hafalan sahabat tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kontribusi Khalifah Umar bin Khattab yaitu mengangkat Abu Ubaidillah sebagai panglima perang. Nah, sebenarnya ketika pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu panglima perangnya yaitu Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini ialah cerdas, gagah, dan pemberani, dan juga setiap strateginya itu menghasilkan kemenangan seperti itu. Nah, dan ketika Abu Bakar itu sudah wafat, sehingga oleh Umar itu diganti panglima perangnya yaitu kepada Abu Ubaidillah. Karena kenapa? Karena Umar itu khawatir, takut orang-orang itu mengkultuskan atau mengagungkan Zaid bin Sabit ini atas kegagahannya selama menjadi panglima perang, dan juga takut nanti niatnya Zaid bin Sabit ini tidak menjadi ikhlas atau tidak menjadi karena semata-mata karena Allah, yaitu. Dan yang kedua ialah penaklukan Persia. Yang ketiga penaklukan kota Damaskus, yang keempat penaklukan Syria Utara, 5 penaklukan Yerusalem, dan yang keenam penaklukan Mesir. Itu sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu sama-sama memperluas wilayah Islam. Dan yang ketujuh pembentukan lembaga kekhalifahan. Nah, pembentukan lembaga kekhalifahan ini itu ada bidang ekonomi, yaitu membentuk Baitul Mal, mendirikan Departemen Pajak Tanah, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, dan yang terakhir itu menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Dan yang kedua, bidang pemerintahan, yaitu banyak sekali, diantaranya membuat lembaga departemen, menetapkan kalender Islam, membentuk sekretaris, kemudian mendirikan penjara, membentuk angkatan perang, dan membentuk badan pengawas keuangan negara, dan yang terakhir itu membagi wilayah kekuasaan. Dan yang kedelapan itu ialah membangun kota-kota baru, diantaranya kota Kufah, kota Basrah, dan juga yang terakhir kota Basrah. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi Khalifah Utsman bin Affan. Kontribusi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya yaitu mengadili dan sekaligus menjadi wali Ubaidillah bin Umar. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Ubaidillah bin Umar ini ialah putra Umar bin Khattab. Nah, isunya Ubaidillah bin Umar ini yaitu membunuh Hormuzan. Hormuzan ini ialah orang yang membunuh Umar bin Khattab. Alasannya Ubaidillah membunuh Hormuzan ini karena ketidakterimanya ayahnya dibunuh oleh Hormuzan, sehingga Ubaidillah ini membunuh Hormuzan juga. Nah, karena dari isu-isu tersebut, sehingga Ali bin Abi Thalib ini mengusulkan bahwa Ubaidillah ini harus dihukum mati. Namun Amr bin As berpendapat juga atau memberi usulan bahwa peristiwa ini harus dipertimbangkan, soalnya
Umar bin Khattab baru saja meninggal. Masa putranya itu harus dibunuh juga seperti itu. Nah, dan pada akhirnya Utsman itu memutuskan hukuman diat atau membayar denda dengan hartanya sendiri. Dan yang kedua itu ya perluasan wilayah, yaitu di wilayah Asia meliputi Tabaristan, Jihun, Hara, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Dan yang kedua wilayah Afrika meliputi Barkoh, Tripoli Barat, dan Nubah. Dan yang ketiga itu ialah wilayah Eropa meliputi Pulau Kiprus dan Konstantinopel. Dan yang ketiga ialah pembukuan Mushaf Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu kan mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga ayat-ayat suci Al-Quran itu dijadikan mushaf atau buku dengan disebut dengan Rasam Utsmani. Dan yang terakhir ialah perluasan Masjid Nabawi. Perluasan Masjid Nabawi ini ialah dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah. Dan yang terakhir ialah kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini meliputi pergantian pejabat pemerintahan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pejabat pemerintahannya itu hanya diberikan kepada keluarganya sendiri, sehingga orang-orang mukmin itu tidak terima dan melakukan pemberontakan. Nah, untuk menghindar dari hal tersebut, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, pejabat pemerintahannya tersebut itu diganti dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu ialah penarikan tanah milik negara. Pada masa Utsman bin Affan, pejabat pemerintahan tersebut itu difasilitasi dengan serba mewah, sehingga mereka itu lalai dengan jabatannya. Pada masa Khalifah Ali ini, pejabat tersebut itu diganti dan kemudian fasilitas-fasilitasnya itu ditarik oleh Sayyidina Ali, karena menurut Ali itu ialah semua itu milik negara. Dan yang ketiga ialah pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan ini meliputi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ialah perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal ini ialah perang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Nah, alasannya karena Sayyidina Ali ini tidak menegakkan syariat Islam atau tidak menegakkan hukum syariat Islam, dan juga tidak menegakkan tragedi pembunuhan Utsman bin Affan, siapa yang membunuh seperti itu. Dan yang kedua ialah perang Siffin. Perang Siffin ini ialah perang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2, minta maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.